Ciri-ciri Allah membantu seorang hamba, maka Allah membantunya membaca namanya, yang mana namanya jika disebut itu langit bisa pecah, planet-planet itu berbenturan, gunung-gunung bisa hancur, bumi pun bergetar. Tapi Allah izinkan masuk ke dalam kolbu. Berarti kolbu manusia lebih kuat daripada langit dan bumi. Inilah rahasia kenapa Rasulullah bisa kuat naik ke aras. Itu rahasianya. Karena kolbu beliau lebih kuat daripada kolbu Sayyidina Jibril. Ya, itu rahasianya. Ketika beliau diusir, dicaci maki, beliau tidak balas mencaci maki. Jibril sudah marah. Ternyata Jibril itu nggak penyabar juga, Bang. Ini rahasia kita ya. Maaf, kata Jibril. Pantas yang jadi Rasul itu Nabi Muhammad SAW yang punya sifat sidq. Malaikat Jibril dapat satu sifat itu, sidqun. Tapi malaikat Jibril tidak dapat sifat yang lain. Ya. Jadi Sayyidina Jibril dapat sifat sidqun, tapi tidak dapat sifat yang lain. Karena Sayyidina Jibril di saat Al-Azazil, malaikat yang kemudian dipecat, banyak berzikir tapi tidak mau mengenal nama yang digandengkan dalam zikir. Di saat itulah Sayyidina Jibril menyebut nama Muhammad. Maka dia membenarkan Nabi Muhammad walaupun dia belum melihat nurnya, tapi dia berselawat kepadanya sallallahu ala Muhammad. Ribuan tahun Sayyidina Jibril berselawat, baru dia melihat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menunggu bertahun-tahun, ribuan tahun, kapan lahirnya sang cahaya ini. Di saat dia lahir, baru hamil nih, Allah kabari, Jibril, tuh Aminah namanya, dia sedang mengandung cahaya yang kau salawati. Maka setiap malam malaikat Jibril turun melihat Aminah, nungguin apa gerakan yang ada dalam perut Aminah. Sesekali diizinkan Allah mengabarkan, wahai Aminah, jika itu anak lahir, namakan Muhammad. Itu Jibril nungguin. Coba pernah mimpi ketemu Jibril nggak, Pak? Enggak, belum ya. Tapi ada orang nggak ketemu Jibril mengatakan Aminah musyrik. Ya, dia nggak musyrik, yang ngomong ini nggak musyrik, tapi ketemu Jibril belum pernah. Paham maksud saya apa? Kira-kira kalau ada kiai sekarang mengatakan saya bertemu Jibril, itu wali bukan? Wali bukan? Hah? Mungkin lah, Pak. Mungkin Jibril kan masih turun, tapi nggak wahyu. Kan tidak ada dalilnya mengatakan Jibril nggak turun lagi. Jibril tidak bawa wahyu, baru benar. Tapi kalau turunnya, jika ia turun kepada Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Aminah dapat melihat Jibril, kira-kira Aminah siapa? Wali. Wali nggak? Antum wali nggak? Hah? Bisa ngeliat Jibril nggak? Wali murid. Nah, itu benar itu. Sayyidina Ibnu Abbas bukan mimpi, ro'a, melihat Jibril 2 kali. Makanya ilmunya Sayyidina Jibril ada pada Ibnu Abbas. Jibril itu kalau mau khatam Quran cukup satu napas. Satu napas Jibril. Kita satu napas Fatihah aja dibid'ahkan kawan. Dia nggak tahu kalau dalam hadis musalsal ada namanya musalsal Fatihah satu napas. Ada musalsal Fatihah satu nafas.
Kata kawan dia nggak ngerti, ngapain itu bid'ah. Jadi bid'ah versi dia kalau dia nggak ngerti. Tuh suka-suka makan no bid'ahnya ya. Guru saya Syekh Hasan itu saking marahnya, keselnya di bid'ah-bid'ahin nama anak muda. Kata beliau, kau nih kalau kentut kayak bunyinya bid'ah. Sampai begitu beliau marah. Tapi marahnya sambil canda ya. Gimana? Ada yang ketemu malaikat Jibril? Kalaupun ada, saya belum tentu percaya. Siapa tahu yang jin ngaku menjadi Jibril ya kan? Iya. Hah? Aiden ngaku itu Jibril. Lea Edan. Itu orang sosok tak pernah ngaku Jibril, dia aja yang bilang itu Jibril. Kalau dia ngaku Jibril, Jibril aslinya turun, bisa diputus kepalanya. Aku ngaku jadi Jibril, habis selesai. Sayyidina Jibril itu wiridnya sholawat, Pak. Sallallahu ala Muhammad. Maka bernamalah sholawat Jibril. Ya. Jadi Jibril itu jadi Jibril karena sholawat. Makanya beliau dapat tugas untuk membawa wahyu ke qalbu Nabi. Wahyu syariat. Kalau wahyu hakikat langsung Allah turunkan ke qalbu Nabi. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim, langsung ke qalbu Nabi. Tapi untuk hukum-hukum lewat Sayyidina Jibril. Untuk bab rahasia itu langsung antara Allah dan Nabi. Maka hijabnya Sayyidina Jibril itu Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad terhijab oleh Jibril. Jibril yang terhijab Nabi Muhammad. Kalau Jibril menurunkan ayat, itu Jibril setelah itu dengerin penjelasan Nabi Muhammad. Baru denger ya? Selama ini antum dengarnya gimana? Jibril yang jelasin ke Nabi Muhammad. Ya salah. Itu kitabnya kurang kuning itu. Ya. Kurang kuning. Kalau yang kuning asli enggak begitu. Quran turun ke qalbu Nabi Muhammad. Fuad namanya. Ala qalbika atau fuad. Tapi sudah ada Quran dalam diri Nabi. Jadi Sayyidina Jibril itu cuma mengingatkan Nabi Muhammad mengenai Quran yang ada dalam dirinya. Itulah hakikat yang dikatakan dalam hadis Nabi ketika Sayyidah Aisyah ditanya, apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Kalau khuluq nilainya Quran, terus dia siapa dong? Dia kira-kira siapa? Khuluqnya Quran nih. Terus dalemannya apa dong? Ya sumbernya Quran. Jadi Quran itu turun dari ruhnya Nabi ke sirnya, dari sirnya ke lubnya ke fuadnya ke kolbunya. Itu dalam ilmu rahasia. Tapi dalam ilmu tafsir, dari Jibril dibawa dari Lauh Mahfuz, turun ke langit dunia, baru turun ke kolbu Nabi. Tapi itu kan versi ahli riwayat. Kalau versi Quran kan enggak. Allah menyebut Quran itu qara'a. Qara'a, jamaah artinya. Allah kumpulkan Quran itu di kolbu Nabi. Hanya kolbu Nabi lah yang bisa menampung Al-Quran. Kita ini karena bukan Nabi Muhammad, kita paling dapat beberapa nur Quran. Ada yang dapat nur Al-Fatihah, ada yang dapat nur Kulhu, ada yang dapat nur Al-Baqarah, ada yang dapat nur Al-Mulk, ada yang dapat nur Waqi'ah, ada yang dapat nur Toha. Itu Allah bagi-bagi. Setiap kekasihnya datang dengan ayat-ayat itu kepada Allah SWT. Maka setiap wali ada ayatnya.
Nabi Idris saja ada ayatnya. Dan semua ayat itu ada di qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita ini beberapa senang ayat tertentu, benar nggak? Kalau antum senangnya waqiah mulu ya. Supaya apa? Rezeki lancar. Hadisnya dhaif. Dhaif hadisnya. Gimana dong? Kita baca waqiah bukan karena pengen rezeki banyak, tapi supaya diridhoi oleh yang. Kalau qalbu Nabi isinya kalam-kalam Allah. Karena isinya kalam-kalam Allah, kalam itu sifat. Lebih tinggi daripada sekedar nama. Qalbu kita cukup nama Allah, qalbu Nabi isinya kalam-kalam Allah. Maka ini jalan pintas menuju Allah. Jika ingin mendekat kepada Allah, sholawatlah kepada qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada ruh Rasulullah. Maka ada sholawat namanya sholawat ruhiyah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sampaikan salam ruh kami kepada ruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam qalbu kami kepada qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam jasad kami kepada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam jiwa kami kepada jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam akal kami kepada akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar ini dapat syafaat. Biar kalau ditanam di dalam tanah, dia tidak akan dirusak oleh ulat dan bumi. Seperti Nabi mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk merusak tubuh para nabi. Kita tambahkan wa warasatuhum, dan pewaris-pewaris mereka. Gimana? Saya mau gimana jadi pewaris? Nggak pernah nyantri, nggak apa-apa. Emang sahabat Nabi nyantri? Pesantren kilat ya Pak ya? Ada lulusan pesantren kilat sini? Ya, bulan puasa ya. Maka Bapak Ibu yang hadir, poin saya tadi 3 itulah. Qalbu hanya dicipta untuk nama Allah. Yang kedua, taman-taman surga hakiki adalah qalbu para wali yang berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, qalbunya Rasulullah adalah kalam-kalamnya Allah. Ya? Maka bersolawatlah kepada Rasulullah, engkau akan dekat kepada yang dibaliknya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Dipandang dari sisi zatnya, dia bernama Ahad. Dipandang dari hembusannya, Allah menamakannya Ahmad. Dipandang dari sisi cahayanya, bernama Nur Muhammad. Dipandang di akhir zaman, bernama Al-Mahdi. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tiada yang serupa dengannya. Itulah tajalli. Allah bertajalli kepada Ahmad, bertajalli kepada Muhammad, bertajalli ke Al-Mahdi. Apa arti tajalli? Allah menumpah ruahkan rahasianya kepada Ahmad. Yang Allah tumpahkan rahasia zat, Allah tumpah ruahkan kepada Muhammad. Itu rahasia-rahasia sifat. Allah tumpah ruahkan asma'nya juga, Allah tumpah ruahkan af'alnya juga. Dan di akhir zaman itu diwariskan semua kepada Al-Imam Al-Mahdi. Itulah maksud Nabi, dan ini penutup kajian saya. Al-Mahdi. Alif Lam itu menunjukkan kesempurnaan. Kesempurnaan hidayah yang dia terima. Hidayah hanya jatuh ke dalam kalbu. Maka Al-Mahdi orang yang diberi hidayah kalbunya, bukan otaknya. Maka Al-Mahdi bergerak dengan gerakan kalbu. Kalbunya bergerak dari ruhnya. Maka sang Al-Mahdi tidak bergerak karena berita, karena partai politik, karena desakan jemaah. Dan dia bergerak dengan gerakan ruh murni. Itulah yang disebut minhaj
minhaj nubuwah, manhaj kenabian. Inilah yang disebut ismuhu, ismi. Isimnya, namanya persis seperti namaku. Bukan nama KTP. Nabi di zaman itu nggak ada KTP. Jadi jangan cari orang namanya Muhammad bin Abdullah. Bukan, ini nama ruhani. Nama apa? Nama ruhani. Karena beliau sayyidnya para arwah. Roh itu ada di pohon, ada di hewan, ada di benda-benda ini, dan ada di tubuh kita. Maka sang pangeran ruh Al-Mahdi bisa berdialog dengan alam semesta. Jadi dia bisa ngomong sama pohon, bisa ngomong sama kucing. Tentaranya nanti juga bisa berbicara dengan alam semesta, kecuali satu pohon namanya Gharqad. Kok bisa? Karena tentaranya adalah tentara ruhani. Ruh bisa dialog dengan ruh, kolbu bisa memandang kolbu, akal bisa mengkritisi akal, fisik bisa bersentuhan fisik. Ya, inilah oleh-oleh pada siang hari ini. Maka kalau sholawat, saya sudah ijazahkan sholawat ahadiyah, itu sudah gabungan sholawat. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Wahai yang zatnya ahad, hembuskanlah rahmatmu kepada Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad. Pancarkan cahayamu wahai yang maha ahad kepada sang Nur Muhammad. Ya Allah ya ahad salli ala al-Mahdi khalifatika. Ya Allah ya ahad. Maka ya Allah, pemilik semua rahasia, tumpahkanlah kasih sayangmu kepada Al-Mahdi, imam yang kami tunggu-tunggu. Insya Allah jika umur panjang kita bersama beliau. Tapi ujiannya sangat berat, jumlahnya sedikit, tapi kolbunya berisikan ma'rifat. Maka jangan tertipu penampilan fisik, mulailah memandang dengan kolbu dan sir. Allah yang maha khafi, yang maha sir akan membimbing kita semua. Untuk ulama-ulama kita, guru-guru kita, untuk orang yang mengurusi negeri ini, baik umaroknya, baik ulamanya, baik petani-petaninya, baik pedagang-pedagangnya yang tulus untuk Allah, terutama yang hadir siang ini, mari kita kirimkan salawat cinta Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.